Sebagai mantan juru bicara presiden yang berlatar belakang militer, kira-kira akan sama nggak gaya militernya Pak Prabowo dengan gaya militernya Pak SBY? Keberbedaan berbeda, tapi kalau disiplinnya sama. Pak Prabowo ingin mendapatkan sharing dari Pak SBY tentang bagaimana tantangan-tantangan jadi presiden. Mereka berdua ini teman sejak lama. Satu angkatan di Akademi Militer. Pak SBY ini dan Pak Prabowo. Di mana di dunia ini ada orang satu kelas, dua jadi presiden? Tinggal bagaimana koordinasi di kementerian yang begitu besar. Menteri, wakil menteri juga ada banyak sekali. Ya, bisa saja ada reshuffle dalam waktu beberapa lama. Mungkin 6 bulan sampai setahun. Karena begini. Jadi sekarang katanya nggak usah pakai opening. Ya, kita langsung aja. Langsung ngobrol aja. Tapi tepuk tangan dulu buat Politik 442. Terima kasih buat, ini kalau sepak bola ini pemain legendaris. Siapa kita bisa bayangin buat? Pemain ya? Iya, Pemain Bang legendaris. Andi Malarang ini pemain legendaris. Kalau gue mikirnya Batistuta? Atau kalau gue Eric Cantona. boleh. Yang biar udah Dobrak. pensiun, tapi nggak kalah bersinarnya atau selalu kedengeran namanya di kancah sepak bola, bahkan main film belakangan. Jadi tinggal nunggu aja Bang Andi Malarang ini main film. Bang Andi. Saya kira malah mulainya pakai semprit dulu. Mulai. Dulu sempat ada Bang. Iya. Namanya ini cowok-cowok semua nggak ada yang pinter nyimpen barang, hilang dulu. Hilang. Sama kita takut nanti seperti wasit yang di Bahrain itu. Disangka memperpanjang injury time. Jadi ya udah kita bebas aja. Bang Andi Malarangeng mungkin salah satu yang kita ingat itu jubir presiden. Zamannya Pak SBY kan. Iya. Tapi ya langkah kiprahnya Bang Andi ini sebenarnya lebih panjang dari itu juga. Panjang. Alhamdulillah, yang penting bisa umur panjang dan sehat. Amin. Dan terus bisa produktif. Iya. Amin. Tapi awet muda Bang Andi. Awet muda. Bukan juga, ini kumis sudah putih. Benar juga ya. Mau nggak mau itu nggak bisa dihindari kalau kumis putih. Waktu di istana dia juga masih muda. Ini juga belum putih-putih begitu. Sekarang udah ada putih-putih juga. Tapi buat lo yang nggak tahu bahwa seorang Andi Malarang yang sekarang aktif di Partai Demokrat untuk politik, ngajar dan segala macam sekarang, ini dulu kenapa gue bilang seperti Eric Cantona, karena dia bermain betul di arena politik seperti Eric Cantona dan jago mainnya. Terutama dalam berkomunikasi atau berbicara. Mulai dari pengamat politik waktu itu Bang Andi, saya masih di Liputan 6, kita senang benar ada Malarangeng bersaudara, ada Andi dan juga Rizal Malarangeng waktu itu. Dua-duanya lulusan politik Amerika, menambah sesuatu dalam politik nasional Indonesia. Beda. Langsung beda. Tapi saya baru tahu nih dari tadi cerita Bang Andi, mungkin boleh cerita juga Bang. Ini bersaudara tadi kata Bayu. Bersaudara kok pinter ngomong banget gitu. Ternyata bukan karena pelatihan formal, tapi karena di rumah berantem mulu gitu. Karena kita sama-sama, ya adik saya nggak mau kalah sama kakaknya. Oke. Jadi kita sama-sama belajar ilmu politik, belajar di Amerika, saya ambil doktor di Amerika, dia ambil doktor di Amerika. Dia nggak mau kalah, dan tiap kali kita ketemu mesti diskusi. Dia punya ide, dia mesti diskusi sama saya dulu. Saya juga punya ide, dia diskusi sama dia. Lalu walaupun kita banyak tidak sepakat atau sepakat tidak sepakat, tapi we know that the argument is ready to be public because sudah bisa menahan criticism from each other. Oh gitu, pantes begitu udah muncul di TV-nya enak gitu. Tapi zaman kami waktu mahasiswa kan masih di Jogja, kelompok-kelompok diskusi menjadi salah satu tempat belajar lah buat Bang Andi itu ya. Aktivitas bagi kita semua mahasiswa yang kritis, aktivis clandestine, sembunyi-sembunyi karena bisa dibubarin, bisa dibawa ke Kodim, segala macam, orde baru, sehingga di situ kita mencoba berdiskusi dengan tajam
untuk waktu itu kita bicara tentang transisi demokrasi, tentang mau bikin apa kalau demokrasi sudah ada, bagaimana kita bisa menjalankan sistem demokrasi, kira-kira semacam itulah. Disitulah belajar ngomong. Ya kira-kira belajar berargumen. Berargumen sama sehingga sesama kemudian mahasiswa. jadi pengamat politik ketika reformasi sudah mulai tahun 98, mulai reformasi dan dibutuhkan orang-orang baru untuk menjelaskan kepada publik tentang bagaimana demokrasi itu berjalan atau seharusnya paling tidak. Itulah muncul orang-orang macam kami. Saya pas kebetulan saya pulang dari Amerika jadi dokter, 6 bulan kemudian Soeharto jatuh. Jadi dan kemudian kita mulai proses reformasi. Kebetulan disertasi saya tentang pemilu. Jadi langsung kepake lagi. Bukan mainnya pas banget. Sementara senior-senior kami yang dulu political scientist kan kebanyakan zaman Orde Baru belum bisa belajar tentang pemilu atau tidak menarik tentang pemilu. Belum pemilu sudah tahu hasilnya. Sudah tahu hasilnya. Jadi orang banyak belajar tentang political philosophy, political culture, budaya politik ataupun belajar tentang sejarah politik. Tapi core dari ilmu politik tentang pemilu, tentang demokrasi itu masih kurang. Dari tahun 98 sampai sekarang kita masih terus belajar soal pemilu ya. ternyata begitu. Lu ini apalagi ketika mulai muncul ide-ide seperti tiga periode masa jabatan atau menambah, membuat kita pikir sebenarnya urusan transisi demokrasi mestinya sudah harus mulai berakhir, paling tidak pada konsolidasi demokrasi. Ternyata masih ada kemungkinan bisa U-turn. Tapi Amerika demokrasi udah 400 tahun gitu-gitu aja sampai sekarang masih malah lebih parah. Jadi jangan-jangan demokrasi is a proses ya, tetap aja proses. Betul. Ya. Jadi saya masih ingat kita pemilu pertama yang 1999 2004 ada Carter Center datang sini buat meninjau pemilu, apa betul-betul pemilu kita sudah free and fair, demokratik segala macam. Sekarang saya pikir perlu kita kirim delegasi ke Amerika meninjau pemilu Amerika. Jangan-jangan free and fair apa tidak? Kan kemarin aja ada dispute dengan Trump itu, nggak bakal kalah dia. Debatnya kita masih saling nyerang sih kemarin. Pak SBY akan ke Amerika. Kalau tidak salah pada waktu pemilu Amerika diundang untuk menjadi peninjau. It's about time, Pak. Kita gantian dulu Carter Center, sekarang SBY. SBY Center. Bukan main. Menarik loh. Bang Andi, ngomong-ngomong Pak SBY, kan Bang Andi masih di Demokrat dan sering berdiskusi pasti. Jadi kita pikir Bang Andi pasti tahu juga. Ketika nih yang lain juga yang nonton Politik 442 nih, mumpung ketemu Bang Andi, kita pengen tahu. Kan Pak Prabowo sempat bertemu, ketemu dengan Pak SBY. Beberapa kali. Ya, Harian Kompas, semua media kemudian mengangkat itu dan langsung bilang, kita lihat nih gambarnya ya, yang paling penting nih menjelang Pak Prabowo jadi presiden. Dan dibilang, tampaknya transisi pemerintahan akan berlangsung mulus. Apakah mungkin salah satunya adalah karena Demokrat kan selama ini kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Dan sekarang akan diteruskan beberapa hal mungkin kebijakannya oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Demokrat berada di dalam gerbong. Kemudian kabinetnya juga nanti kita bahas. Ini Pak Prabowo yang mau ketemu, apa Pak SBY yang mau ketemu, dan apa sebenarnya yang dibicarakan sehingga kemudian media mengangkatnya ini transisi pasti mulus. Kata ajaibnya itu. Jadi memang beberapa kali Pak SBY dan Pak Prabowo ketemuan, pernah di Pacitan, pernah di Cikeas, pernah juga di Kertanegara. Ada yang Pak Prabowo minta ketemu Pak SBY, tapi ada juga yang Pak SBY minta ketemu sama Pak Prabowo. Dan dipenuhi itu sama Pak Prabowo. Okay. Pertama memang mereka berdua ini teman sejak lama, satu angkatan di Akademi Militer. Ada rivalitas, sama-sama yang paling pintar. Dua orang paling pintar di Akademi Militer tahun 73 Pak SBY sama Pak Prabowo ini. Malah Pak Prabowo karena bahasa Inggris pasti lebih bagus dulu. Jadi justru menantang Pak SBY harus belajar bahasa Inggris juga. Tapi mereka rivalitas tapi bersahabat dari dulu. Dan sekarang kita bersama-sama lagi karena
ketika Pilpres memang kemudian kami beralih memilih mendukung Pak Prabowo dan rupanya itu membuat Pak Prabowo juga merasa ya mendapat dukungan. Pertama ada dukungan dari Pak Jokowi, mantan presiden dan kemudian jadi mantan presiden, juga sekarang ini ada juga dari Pak SBY. Teman satu angkatannya. Karena itu kalau berdiskusi mereka nyambung. Dan kalau diskusi kayak panggilannya itu panggilan seperti teman dulu. Saya lihat beberapa kali diskusi, terutama waktu masih beberapa waktu lalu, itu tentang bagaimana sih, artinya Pak Prabowo ingin mendapatkan sharing dari Pak SBY tentang bagaimana tantangan-tantangan jadi presiden. Karena kan kalau mau cari orang yang pernah jadi presiden kan tidak banyak, cuma Ibu Mega sama Pak SBY, ada Pak Jokowi juga yang sedang menjadi presiden. Jadi salah satunya Pak SBY. Lalu kemudian belajar tentang bagaimana struktur kabinet. Mengenai dekat terakhir struktur kabinet. Bahkan teknis juga ini. Karena beliau ingin dapat, kalau zaman Pak SBY dulu bagaimana? Karena pertimbangannya ini, misalnya satu yang saya tahu, misalnya Pak SBY menyampaikan kepada Pak Prabowo sebaiknya Menteri Lingkungan Hidup dipisahkan kembali dari Menteri Kehutanan, karena itu dua hal yang secara objektifnya itu berbeda. Bertolak belakang tuh, 180 satu pemanfaatan, satu perlindungan gitu ya. Dan kemudian lingkungan hidup menjadi subordinat dari kepentingan yang lebih besar. Jadi harus, dan itu kita lihat diikuti oleh Pak. Itu yang saya tahu. Jadi ada beberapa dan kemudian juga pandangan-pandangan Pak SBY yang kemudian di sharing kepada Pak Prabowo. Juga beberapa hal juga terutama menyangkut konstitusionalitas itu yang selalu disampaikan, terutama misalnya ketika rame-rame kemarin itu demo-demo urusan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau itu Pak SBY minta ketemu Pak Prabowo. Transisi ada? Kalau transisi nggak sampai ke situ kira-kira. Kalau Pak SBY nggak mau sampai kepada bagaimana campur tangan urusan pembentukan kabinet, terutama orang-orang itu enggak. Mengenai konstitusi, Pak SBY concern sekali bahwa nggak boleh melanggar konstitusi. Betul. Karena itulah makanya salah satu sikap dari Partai Demokrat urusan kemarin kan sempat ada upaya untuk ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut tentang pilkada itu. Pak SBY, kami kemudian juga pada dasarnya tidak sepakat dengan rencana untuk memparipurnakan dan membuat undang-undang pemilu baru, revisi undang-undang pemilu yang boleh dikata menegasi keputusan Mahkamah Konstitusi. Pak SBY bisa dibilang marah mengenai hal itu kepada internal Demokrat, Bang Andi? Intinya instruksinya besok nggak usah datang. Jadi kita kirim 2 orang aja datang. Terbayang bagaimana. Jadi kan sudah tiba-tiba, kita kan tidak tahu, tiba-tiba di balik sudah ada rumusan tertentu dan tiba-tiba mau dibawa ke paripurna, kita nggak tahu. Terus setelah baca, wah ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kan sudah sampai di paripurna, makanya kalau di paripurna ya salah satu cara adalah ya tidak usah datang. Ternyata teman-teman di fraksi lain juga tidak datang, jadi tidak korum kan. Tapi itu adalah solusi. Dan kemudian kita lihat Istana juga mengatakan tidak perlu melanjutkan lagi, maka Pak Dasko bilang tidak perlu melanjutkan, selesailah persoalan itu. Jadi itu salah satu yang kemudian juga didiskusikan dan bahasa saya dititipkan ke Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo juga tidak sepakat dengan itu. Makanya kemudian juga dia layu sebelum berkembang. Ini dua orang yang jiwanya adalah jiwa merah putih soalnya ya kan, yang menjaga segala sesuatunya itu betul-betul karena mereka di militer kan. Itu bayangan saya, Bang. Betul. Dan kan kalau Pak SBY dari waktu jadi presiden di sakunya selalu ada Undang-Undang Dasar mini. Karena kan presiden tidak boleh melanggar konstitusi. Jadi dia mau tahu, dia harus yakin bahwa apapun kebijakan yang dia bikin tidak melanggar
konstitusi. Dan itu saya lihat semangatnya Pak Prabowo juga sama dalam hal ini. Jadi ya kita harap silahkanlah, berpolitik itu kan boleh dengan kreativitas masing-masing, tapi kan koridornya harus jelas, koridor konstitusi itu. Begitu kita keluar dari koridor konstitusi kan sama dengan tiba-tiba lapangan bola nih. Benar. Tiba-tiba lapangan bolanya mau dikasih panjang, lebih panjang dari aturan FIFA, atau gawangnya tiba-tiba mau dikasih lebar. Besar. Bisa geruduk penonton ke bawah itu kan. Misalnya cuma babak pertama, babak kedua, tiba-tiba ada babak ketiga. Padahal tidak perlu ada. Itu lapangan dibalik jadi football. Ya kan nggak bisa. Udah jadi permainan lain. Ya sudahlah, silakan bermain dalam koridor yang sudah ada aturan. Kalau tambahan waktunya 6 menit, 6 menit jangan jadi 9 menit. Kira-kira begitu. Bisa disampaikan dalam bahasa Arab nggak? Mungkin dipahami. Jangan, nanti Bahrain makin nggak mau main di Indonesia sih. Aduh. Udah disambut kok di Indonesia ini sudah bagus-bagus kok yang pertama. Apakah Bang Andi pertemuan dengan Pak Prabowo itu juga membuat kursi di kabinet sih buat Demokrat? Berapa kursi? Coba kita lihat. Berapa kursi sih sebenarnya, Bang Adi? Ya, 3,5. Bang Adi 3,5. Karena ada Bang Osi Darmawan, Wamen. Wakil Menteri. Kalau saya bilangnya 4 tetap. Kenapa 4? Karena walaupun Wamen dihitungnya 0,5, Menko hitungannya 1,5 loh. Ya kan? Jadi 4 tetap. 1,5. Ya, tergantung bagaimana melihatnya. Tapi ini memang seperti ekonomi kreatif, ATR, transmigrasi, kalau ini menteri koordinator apalagi nih infrastruktur, memang menjadi fokusnya dari Demokrat atau gimana sih? Kalau itu kan ini? kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Dan prerogatifnya presiden. Dan kemudian setelah itu yang memang ditawarkan atau disampaikan kepada kami adalah posisi-posisi ini. Dan kemudian alhamdulillah, kemudian kita diminta menyodorkan nama. Namanya disodorkan, ternyata Pak Prabowo berkenan dengan nama-nama ini. Dan itulah, jadi kan tetap kita menyodorkan nama-nama. Dan nama-nama itu setelah dilihat, oke ini. Dari kader-kader terbaik Demokrat lah ini ya Bang Andi ya, yang bisa mengisi ya. Ini Pak Sekjen, Sekjen adalah Menteri Ekonomi Kreatif. Ya. Kalau Pak Ketum AHY jadi Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Kewilayahan. Lalu Mas Iftitah Sulaiman ini adalah Menteri Transmigrasi dan Mas Osi Darmawan Wakil Menteri ATR BPN. Ya, posnya AHY beberapa bulan terakhir. Wakil Menterinya. Oke. Sebenarnya kami meminta, waktu itu juga meminta ada yang diminta. Supaya kalau bisa ATR BPN tetap di Demokrat lah. Oh gitu. Dulu ATR BPN ini sesuatu yang nggak dilirik oleh partai-partai lain. Oh gitu. Karena jadi kenapa Demokrat? Tiba-tiba Menteri AHY menjadi Menteri 8 bulan itu. Kementeriannya jadi. Kementeriannya itu jadi semarak. Kemudian sertifikat dipercepat, lalu bagi-bagi sertifikat bahkan kemana-mana ke rakyat langsung. Jadi menarik. Sehingga saya lihat tiba-tiba partai-partai lain juga mau menginginkan ATR BPN. Akhirnya Golkar yang dapat, tapi kami dapat Wamen. Itu bagus, itu juga sudah masih bagus. Ikut mengurusi lah. Menarik sih. Tapi kalau Mas AHY, menurut saya sih, kalau gua ngobrol ya tim ya, lo jangan ngeledekin gue ya. Udah siap lo bilang gue jadi pengamat. Cocok jadi Menko. Memang orang-orang militer tuh memang koordinasi. Tapi harus ada 2 pendapat nih. Nanti mungkin dulu ini lagi. Ya, ada juga yang Andi Malarang kita berdebat. Kita berdebat. Ada juga yang bilang, tapi kan Pak AHY ini baru sebentar loh menterinya gitu. Cepat sekali naik menjadi Menko-nya. Jadi ada 2 pendapat nih. Jadi ya alhamdulillah 8 bulan itu boleh dikata magang lah. Mas AHY jadi menteri di era Pak Jokowi selama 8 bulan. Tapi alhamdulillah prestasinya 8 bulan itu bukan hanya soal percepatan
sertifikat, tapi juga menggebuk mafia-mafia tanah di mana-mana. Itu tuh. Itu sampai terakhir 2 hari sebelum berakhir masa jabatan masih pergi ke Bandung, Bekasi, masih urusan mafia tanah itu. Iya. Karena walaupun tinggal 2 hari tetap masih jadi menteri. Iya masih sih. bisa melakukan kewenangannya. Jadi intinya karena itu kemudian dianggap oleh Pak Prabowo layak jadi Menko. Alhamdulillah. Memang kemudian beliau juga kan ketua umum partai. Iya. Ketua umum partai ini sangat dalam konteks organisasi. Partai itu punya cabang di seluruh kabupaten kota, di seluruh provinsi. Iya. Jumlah kadernya juga Nggak main-main. nggak main-main jumlahnya. Banyak itu dah. Jutaan orang. Dan dia memimpin. Jadi seorang pemimpin partai di negara-negara demokrasi pada dasarnya adalah orang-orang kader terbaik yang siap untuk berkompetisi dalam kepemimpinan nasional. Itulah dalam demokrasi begitu. Nah, cuma kalau yang sekarang ini kan kita mendukung Pak Prabowo. Dan karena itu alhamdulillah Pak Prabowo menang. Nah, kemudian oleh Pak Prabowo diajak untuk berkontribusi membantu beliau di dalam kabinet. Inilah orang-orang. Iya. Jangan lupa tim, saya nambahin Bang Andi. Mas Ahaye itu dulu juga komandan di TNI kan? Sebelum mundur. Iya. Jadi di lapangan tuh memang, maka saya bilang cocok karena punya pengalaman di lapangan terutama Ahaye. Apalagi latar belakang militer. Kalau Pak Prabowo ngaruh nggak tuh kira-kira? Ada latar belakang militer tuh ada nilai tambah nggak sih kalau buat Pak Prabowo? Mungkin karena bagaimanapun Pak SBY kan, Pak Prabowo kan tamatan akademi militer, dia kenyang di dunia militer dan sehingga dia tahu kualitas perwira-perwira. Senior-senior di TNI itu kan ngikutin juga siapa-siapa junior-juniornya, dia lihat-lihat mana, lulusan terbaik lagi, mana yang bagus-bagus. Di waktu zaman Pak SBY dulu, itu kasih jadi panglima di sini, kasih jadi panglima. Karena dia sudah lihat, walaupun tidak satu angkatan atau tidak, tapi mereka ngikuti juga. Pak Prabowo pasti ngikuti juga. Semua informasi itu masuk lah ya. Mana yang bagus-bagus dari perwira-perwira TNI. Lalu kemudian nanti ada kesempatan dapat promosi. Jadi mungkin ada nilai plusnya, tetapi saya rasa memang juga melihat selama Pak Mas Ketum Ahaye jadi ketum Demokrat ya, bisa menahan gempuran serangan pembegal yang tidak karu-karuan itu. Hampir aja. Dan makanya orang bilang Pak Mas Ahaye memang mayor, tapi ngalahin jenderal. Yang bergeraknya itu soalnya. Lanjut. Nah, saya mau lanjut ke ini nih. Ini kalau kita lihat bajunya sih kelihatan ya ini siapa ya? Ini Joko Klopp. Joko Klopp, Jurgen Klopp. Dan ini penggantinya atau penerusnya gitu ya. Iya. Pak Prabowo langsing kan di sini ya. Langsung dong. Jadi Liverpool itu siapa pelatih? Arteta. Sekarang Arteta. Arne Slot, Arteta Arsenal. Arteta Arsenal. Arne Slot. Arne Slot ini kan transisi yang mulus di Liverpool dari Jurgen Klopp yang merasa oke, saya sudah cukup, dia pamit dan mendapatkan tepukan meriah kan. Arne Slot meneruskan dan sekarang sampai saat ini sih Liverpool masih di posisi 1 Bang Andi. Nah, dari sisi ini Pak Jokowi memberikan transisinya kepada Pak Prabowo juga dianggap mulus. Tinggal ada beberapa tantangan-tantangan. Nah, menurut Bang Andi deh, ini memang kita pengen Bang Andi jadi pengamat politik. Ini bagus dengan adanya transisi yang mulus. Demokrasi mestinya begitu itu. Siapapun yang sudah selesai, yang kemudian yang baru dilantik dan proses transisi mulus. Tapi kenyataannya di negeri kita ini, sejarah negeri kita tidak selalu mulus. Misalnya dari Bung Karno ke Pak Harto kan nggak mulus transisinya. Dari Pak Harto ke Pak Habibie juga tidak mulus. Lalu kemudian dari Pak Habibie ke Gus Dur juga tidak mulus. Karena waktu itu ada penolakan pertanggungjawaban Pak Habibie. Betul. Jadi tidak mulus. Dari Pak Habibie ke Ibu Mega juga tidak mulus. Dari Gus Dur ke Bu Mega. Dari Gus Dur ke Bu Mega tidak mulus. Kita
kita kawal pamitnya Gus Dur ke Iya. dari istana kan waktu itu. Nah, dari Ibu Mega ke SBY juga ya agak rough. Agak rough. Masih rough nggak, Bang? Agak rough waktu itu. Ya, no? Tapi dari Pak SBY ke Pak Jokowi kan mulus. Ada dimulai tradisi pisah sambut antara presiden baru dan presiden yang sudah berakhir di istana. Ya, model-model juga seperti di Amerika ada pisah sambut. Jadi misalnya, dan kemudian dilanjutkan pada saat sekarang ini. Jadi Pak Jokowi datang dulu setelah pelantikan, Pak Jokowi langsung datang ke istana, lalu kemudian menyambut Pak Prabowo. Boleh dikata kayak Pak SBY juga dulu kasih tur istana inilah kediaman Anda. Setelah itu Pak Jokowi pamit pulang, diantar sama Pak Prabowo ke bandara. Kalau di Amerika sampai dari Gedung Putih kan naik helikopter itu langsung ke Andrews. Nah, ini sesuatu yang bagus. Besok lagi nanti kita harapkan terus begitu, sehingga transisi antara presiden baru dan presiden lama itu bisa berjalan mulus dan pemerintah langsung berjalan. Pemerintah langsung berjalan dan kita rakyat tinggal menunggu lagi apa yang akan dilakukan oleh presiden baru dalam konteks pemerintahnya, kemudian terbentuk setelah itu kebijakan-kebijakannya. Kalau tiap kali pergantian presiden, entah karena kalau di negara lain ada yang karena kudeta, ada yang karena huru-hara, ada yang karena munculnya gelombang protes, kan ribut negeri ini tiap kali berangkat dari nol. Sehingga ini tidak perlu berangkat dari nol. Jadi betul-betul pemerintahan itu dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain itu melanjutkan proses pemerintahan itu dan pada dasarnya yang baik diteruskan, yang masih dianggap kurang baik ya diperbaiki. Jadi meneruskan momentum itu ya. Nah, makanya kan kita senang Pak Prabowo misalnya menyebut pemerintahan presiden-presiden terdahulu di mana dia pada dasarnya Pak Prabowo melanjutkan apa yang you are standing on the shoulders of your predecessor. Jadi itu kan sebenarnya yang mau dilakukan. Dan nah yang penting memang bagaimana pemerintahan itu setelah terbentuk dijalankan. Nah ini yang bagi saya kita perlu Pak Prabowo perlu hati-hati dalam arti begini. Pak Prabowo ingin gerak cepat. Maka kita lihat pemerintahan itu mulai disusun sebelum jadi presiden. Menteri-menteri sudah dipanggil sebelum jadi presiden karena beliau ingin gercep ya. Dia dilantik tanggal 20, malamnya sudah pengumuman kabinet. Besok pelantikan. Habis itu pelantikan wamen. Habis itu pelantikan kepala-kepala lembaga-lembaga. Hari ini tuh. Badan-badan segala macam hari ini. Sidang kabinet barangkali besok sidang kabinet pertama. Habis itu nanti dia bikin lagi retreat di Magelang setelah itu. Nah, ini Pak Prabowo ingin gerak cepat. Dulu semua presiden, termasuk Presiden SBY, Presiden Jokowi, mengumumkan kabinetnya beberapa hari setelah dilantik. Ya, beberapa hari setelah, waktu Pak SBY agak lebih cepat sedikit, beberapa hari aja sudah. Tapi kan kalau ini lebih cepat lagi sebelum dilantik malahan. Nah, persoalannya adalah misalnya ada banyak kementerian-kementerian baru yang dibentuk. Kementerian baru ini terus terang ada yang belum punya kantor, belum punya staf, strukturnya juga belum jelas. AHY waktu dilantik belum tahu di mana kantornya, karena kan dia Menko baru, sebelumnya belum ada. Jadi kan harus cari kantor. Tapi alhamdulillah hari ini saya dengar sudah dapat kantor, yaitu bekas kantornya Pak Luhut, Menko Maritim, yang di apa ya, Tamrin apa ya? Di Tamrin. Saya belum pernah diundang ke sana jadi. Jadi sudah punya kantor sekarang. Tapi kan struktur organisasi Kemenko-nya belum jelas. Ini harus diputuskan. Pertama didiskusikan dulu di Menpan. Di Menpan didiskusikan strukturnya, nama, nomenklaturnya juga, dan segalanya strukturnya. Termasuk kemudian setelah itu orang-orangnya untuk ngisi jabatan-jabatan itu. Sementara mulai dari sesmen, deputi atau dirjen, sampai tukang ketik. Harus diambil lah dari berbagai kementerian lain. Berarti banyak lowongan, Tim. Benar juga. Ya nggak? Benar juga. Kan ya. Di mana tadi Bang kantornya? Tamrin.
Intinya kalau ini tidak cepat diselesaikan, Iya. maka gercepnya terhambat Ketahan. karena proses Wow, birokrasi. terbayang. Jadi Pak Ahy ini lagi pusing juga ya, karena pasti ya istilah bosnya Pak Prabowo mau cepet, sementara dia mulai dari nol gitu ya. Iya, Ini tekanan juga dong pasti. Memang ada bagusnya juga, Iya. yaitu karena dia bisa cari orang-orang terbaik dari berbagai kementerian, dia bisa milih-milih. Ya. Ya toh, kalau you melanjutkan yang sudah ada, Kan you yang nggak bisa sudah milih, sudah terima ada. jadi. Sudah ada, Terima tinggal jadi. dibawa aja. Ada gitu ya. bagusnya, tapi harus lebih cepat. Nah, begitu juga kementerian-kementerian yang lain yang ada, saya dengar ada 29 kementerian baru yang perlu segera cepat. Karena saya pernah merasakan, dulu saya menjadi staf ahlinya Pak Rias Rasid untuk Kementerian Otonomi Daerah. Ya. Ya. Yang bedol desa sendiri. Jadi kementerian baru, kemudian oleh kata 6 bulan baru kita operasional. 6 Karena bulan, cari gedungnya dulu, Gedung. bikin organisasi, strukturnya, Nama kedeputian aja belum termasuk ditentukan. nomenklaturnya. Iya. Baru habis itu cari orang. Orang-orang yang memenuhi syarat harus di fit ke propertes apa segala macam. 6 bulan baru kita bisa operasional boleh dikata. Baru 8 bulan dibubarkan oleh Gus Dur. Ya benar. Udah capek. Tapi intinya bahwa ini harus lebih cepat. Kalau tidak, upaya Pak Prabowo untuk gercep tadi itu sebelum menjadi presiden sudah menyusun struktur kabinetnya bisa terhambat dari mereka-mereka dari situasi di mana menteri memang belum punya aparat, belum punya staf, kan kantor. Nah, ini harus segera selesaikan cepat supaya semangat gerak cepat itu tetap bisa jalan. Itu satu tuh. Kalau lihat ini Bang Andi, transisi dari Pak Prabowo ke Pak Jokowi, mungkin juga dari hubungan antar keduanya gitu ya. Karena kan kalau kita juga sempat bicarain bahwa selalu ada nih yang mencoba mencongkel hubungan antara kedua. Tapi apa yang bisa dibaca dari pada saat serah terima itu, terutama untuk Istana Merdeka, itu kan kita lihat tuh keakraban keduanya. Dan buat saya nggak tahu sih standarnya gimana ya, tapi buat saya Pak Prabowo tuh nganter sampai tangga pesawat loh. Sampai tangga pesawat, bukan cuma sampai bandara gitu. Ini sampai tangga pesawat. Itu bagus. Tadinya mau ikut sampai ke Solo, cuman jangan Pak. Penuh, Pak, kata Mayor tadi, Pak, Bapak banyak urusan katanya. Jangan malah liburan ke Solo katanya gitu ya. Itu bagus. Artinya hubungan personal antara mantan presiden dengan mantan presiden yang kalau itu berjalan dengan baik kan bagus. Karena begini, kadang-kadang presiden ini ketika dalam situasi-situasi sulit, dia perlu orang menjadi semacam sekondan kalau dicatur tuh. Atau paling tidak teman diskusi lah. Ya, teman diskusi untuk kalau begini, bagaimana kalau begini ada mengatasi solusinya. Nah, orang yang pernah menjabat jadi presiden, hitungan jari. Iya. Sama dengan misalnya pelatih sepak bola. Kalau mau apa namanya, bisa saja kan pelatih sepak bola sekarang konsultasi sama pelatih sepak bola yang dulu, atau ketua umum PSSI sekarang konsultasi dengan ketua umum PSSI yang dulu. Kalau melihat situasi kayak gini gimana nih bagusnya, apa pandangannya, kan wajar juga. Udah mantan presiden itu sedikit, mantan presiden 2 periode cuma 2 orang. Iya benar juga. Kalau berbanyak periode udah nggak ada. Sehingga hubungan personal ini bagus. Maka kan ada dulu pikiran Pak Prabowo atau ya di kalangan sekitar Pak Prabowo ada semacam apa namanya presidential club. Iya kan begitu. Itu juga ide yang wajar dan biasa itu di beberapa negara juga ada semacam itu, di mana presiden bisa kalau dalam hal-hal tertentu minta pendapat. Pendapat itu tidak mengikat. Saya berangkat dari sisi transisi lagi sebenarnya, Bang Andi. Karena kalau kita lihat itu kan satu, bahwa keakraban itu terlihat gitu antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, presiden sekarang gitu. Di sisi lain kabinet juga. Banyak juga nih kabinet yang melanjutkan, orang-orang menteri-menteri yang melanjutkan di kabinetnya Pak Prabowo juga, termasuk bahkan sampai Luhut yang katanya tadi udah diminta pensiun, malah jadi Dewan Ekonomi Nasional gitu kan. Jadinya kan ada beberapa nama, banyak nama yang masih dari kabinetnya Pak Jokowi. Nah, Bang Andi sendiri melihat itu tadi ya, transisi maupun ini bentuk penghormatan kah, atau memang karena Pak Prabowo pun berada di dalam kabinet, ya Pak Prabowo memang kenal satu-satu dan merasa bahwa inilah masih orang-orang yang terbaik untuk posisi mereka sekarang, atau
ada juga soalnya yang bilang, oh jangan-jangan ada yang titipan Pak Jokowi kali gitu. Jadi, Anda sendiri melihatnya gimana Bang Andi? dalam sistem kita, kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Ya. Tapi usulan boleh datang dari mana-mana. Saya melihat dari zaman Pak SBY dulu. Waktu Pak SBY setiap kali baik 2004 maupun 2009 itu hak prerogatif dia. Tapi memang usulan datang dari mana-mana. CV itu datang dari mana-mana. Baik dari ormas, partai politik, maupun dari kelompok-kelompok tertentu, termasuk individu tertentu. Datanglah berbagai macam itu. Apa pertimbangan Pak Prabowo memilih ini? Kebetulan dulu menterinya Pak Jokowi juga. Ya hanya Pak Prabowo yang tahu. Hanya Pak Prabowo yang tahu. Kita hanya bisa menduga-duga, tapi sifatnya tetap spekulasi aja bahwa ini ada pengaruh dari ini. Bisa saja iya, bisa juga tidak. Tapi kalau lihat efeknya apa kalau dengan mempertahankan banyak nama itu, ini dari sisi pengamat politik? Kalau saya efek transisi. Kalau saya melihat akan ada, bisa saja ada reshuffle dalam waktu beberapa lama, mungkin 6 bulan sampai setahun. Karena begini, memang kalau dari sisi kuantitas cukup banyak. Ini. Orang bilang kabinetnya gemuk dan sebagainya. Memang lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi kan memang undang-undang tentang undang-undang Kementerian Negara juga sudah berubah. Tadinya ada angka 34 di situ. Sekarang dihilangkan angka 34 itu diganti menjadi sesuai kebutuhan presiden. Karena itu sudah sesuai dengan undang-undang. Walaupun memang lebih besar, 48 kementeriannya. Nah, itu pasti menimbulkan masalah dalam hal konteks kontrol. Kemudian juga ada urusan manajemen dari kabinet ya. Dan karena itu, tapi ini adalah sebuah inisiatif dari Pak Prabowo untuk menghandle masalah-masalah. Intinya tampaknya Pak Prabowo ingin melihat sesuatu yang penting itu jangan diurus oleh secara setengah-setengah gitu loh. Ya ekonomi kreatif diurus oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menterinya kadang mikirin pariwisata, mikirin ekonomi kreatif. Dia harus diurus secara sendiri. Tidak prioritas. Kita lihat juga kementerian-kementerian lain juga. Lingkungan hidup menjadi sendiri. Kehutanan sendiri. Kehutanan menjadi sendiri. Ada lagi kementerian yang tadinya perumahan. Dulu PUPR namanya kan. PUPR. PU sendiri. Perumahan sendiri. Transmigrasi jadi sendiri sekarang. Nah, karena beliau ingin hal yang penting itu biarlah diurus secara terfokus oleh menteri yang memang mengurusi itu. Nah, jelas ya. Jadinya memang lebih banyak. Pasti akan menimbulkan persoalan manajemen, koordinasi, span of control, dan bagaimana supaya semuanya itu bergerak sesuai dengan visinya presiden. Nah, jelas banyak semua menteri-menteri ini harus, terutama yang nggak kenal baik dengan Pak Prabowo, mulai baca semua itu pikiran-pikiran Pak Prabowo di buku-buku itu. Ada banyak transformasi, politik juga ada paradoks Indonesia. Harus dibaca semua supaya dia. Nah, kalau tidak, saya rasa dalam 6 bulan sampai setahun Pak Prabowo pasti akan melakukan evaluasi. Udah benar nggak ini? Makanya dibentuk ada satu badan hari ini. Yang mana nih? Dilantik oleh presiden dan sangat penting, namanya Badan Pengendalian, coba dicek, Badan Pengawasan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Ini baru dibentuk hari ini. Tampaknya Pak Prabowo merasa perlu ada yang melakukan evaluasi dan monitoring dengan terhadap apa yang dilakukan oleh semua jajaran pemerintahan. Dan apakah sudah sesuai dengan pikiran presiden. Zaman Pak SBY dulu ada namanya UKP 4. Unit, intinya diambil dari tradisi di Inggris, ada yang namanya Prime Minister's Delivery Unit. Yang kemudian oleh Pak SBY menjadi UKP 4. Sebelumnya zaman Pak Harto ada namanya Sesdalopbang, Sekretaris Daerah Logistik Pembangunan. Kira-kira evaluasi, monitoring, benar nggak
jajaran pemerintahan, menteri-menteri telah melakukan apa yang dipikirkan oleh Presiden. Nah, badan ini pikiran saya, ini adalah kayak UKP 4-nya Pak SBY, atau Prime Minister Delivery Unit yang tugasnya memastikan bahwa apa yang menjadi concern Presiden dijalankan oleh menteri-menteri. Dan mereka-mereka yang tidak perform, tidak sesuai dengan pikiran, pasti kan ada penilaian-penilaian dan bisa saja kemudian terjadi perubahan-perubahan. Oh, berarti masih ada kesempatan buat saya dan Timi juga dilengkapi dengan kewenangan lagi investigasi khusus. Wah, jadi dia bisa ngecek, manggil menterinya ngecek, yang urusan makan siang udah sampai sejauh mana nih? Benar nggak sudah terdeliver sampai di situ? Menteri Sosial kalau ada bantuan benar nggak sampai kepada orang yang terregister? Dan orang yang terregister benar nggak orang yang layak untuk mendapat bantuan? Ini kan seringkali terabaikan di dalam berbagai. Pokoknya sudah gelontorin aja. Ternyata sampai situ itu baru nanti nerima, ketahuan ternyata ribut anaknya Pak Lurah kah, atau ponakannya Pak Lurah dan sebagainya. Sementara yang miskin yang didata nggak dapat. Ini memang penting. Sehingga memang perlu ada manajemen yang cukup disiplin tentang supaya besarnya itu bisa berjalan betul berjalan. Itu ya. Menko tentu saja salah satunya. Bagian dari itu adalah Menko. Ya. Ini beberapa media tim Bang Andi juga memang menyoroti, ini sekarang tinggal bagaimana koordinasi di kementerian yang begitu besar, menteri, wakil menteri juga ada banyak sekali. Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan ada 3 wakil menteri. Ada 3 wakil menteri juga, luar negeri juga ada 3. Kita belum ngerti itu seberapa penting. Kalau pengamat-pengamat di media mengatakan nggak perlu sampai 3 sih sebenarnya, tapi kita lihat mungkin ada maksud-maksud tertentu gitu kan. Ya, ini balik nih. Sebagai salah satu jubir terbaik di istana pada masanya, komunikasi kan jadi penting nih. Deliver ke masyarakatnya nanti masing-masing kementerian atau pemerintahan. Bang Andi melihatnya sejauh mana itu nanti kita nih rakyat bisa dapat sesuatu dan semua kementerian berjalan dengan baik. Apalagi sekarang udah ada PC. Jadi dulu begini, kalau zaman Pak SBY jadi presiden, Anda nggak pernah atau hampir tidak bisa melihat menteri-menteri bertengkar di media. Nggak saling silang pendapat. Yang membingungkan masyarakat. Karena apa? Di zaman Pak SBY sidang kabinet, silakan. Terserah tuh berdebat di sidang kabinet tentang berbagai macam urusan bantuan sosial, urusan infrastruktur, tentang swasembada pangan, silakan berdebat. Tapi begitu sudah diputuskan oleh Presiden, garisnya satu. Nah, tugas saya juga jadi jubir dulu adalah memantau semua itu pernyataan-pernyataan di pers dari berbagai macam menteri-menteri. Jadi kalau ada menteri misalnya membuat pernyataan tidak sesuai dengan pikiran Presiden, tinggal kita angkat telepon aja. Telepon, Pak Menteri, ini benar nggak itu pernyataanmu di koran saya baca begini. Itu nggak pas itu dengan apa yang kemarin di sidang kabinet diputuskan oleh Presiden. Tolong diluruskan segera. Nah, biasanya menterinya, wah itu salah kutip itu Mas. Salah kutip itu, saya nggak bilang begitu. Nanti segera saya luruskan. Nah, zaman Pak Jokowi nampaknya agak beda. Zaman Pak Jokowi kita lihat menteri bersaut-sautan di media. Sekian lama. Presiden tidak membuat pernyataan. Tidak meluruskan. Juru bicara juga tidak menjelaskan juga yang mana yang benar dari 2 menteri ini. Nah, saya lihat kalau Pak Jokowi dia lihat sampai mana yang punya dukungan publik, mana reaksi masyarakat dari pernyataan. Baru belakangan dia mengambil sikap. Nah, itu beda. Nah, kalau jumlah besar begini, Anda nggak boleh membiarkan menteri-menteri saut-sautan di publik, di media, dengan berbagai macam kebijakan. Kalau 48 menteri dengan sekian wakil menteri, lalu kemudian bersaut-sautan, orang jadi bingung nantinya. Ini
arahnya kapal mau kemana nih? Iya, betul. Karena itu saya rasa disiplinnya ya di kabinet itu. Silakan. Nanti kemudian apalagi saya tahu Pak Prabowo kan orangnya tegas. Ya. Ini begini. Tinggal yang lain ikut. Tinggal pada waktu sidang kabinet itulah silakan berdebat, berargumen, meyakinkan presiden bahwa inilah yang terbaik, pilihan opsi kebijakan yang paling baik. Kalau tidak, ya artinya kalau presiden ambil keputusan pada titik tertentu, lalu semua harus ikut. Pak, saya yakin kalau berlatar belakang militer pasti manajemennya nih sudah ada ininya lah gitu ya, sudah ada ciri khasnya. Tapi kira-kira akan sama nggak gaya militer ya Pak Prabowo dengan gaya militernya Pak SBY? Karena kan kepribadiannya juga berbeda nih. Kepribadian berbeda, tapi kalau disiplinnya sama. Komunikasinya juga kira-kira sama. Komunikasi jelas. Saya rasa kalau Pak Prabowo sama Pak SBY komunikasi jelas. Karena instruksi anak buah kan hanya bisa mengikuti kalau komandan jelas. Kiri apa kanan? Kan nggak bisa. Setengah-setengah gitu nggak mungkin. Nggak bisa cuma belok. Ya, belok apa? Gitu. Kiri apa? Ya harus kiri apa kanan atau maju jalan. Kan begitu. Nah, itu punya atasan tentara bagusnya begitu. Jelas. Kalau kita kiri, kanan. Sehingga, kemudian apakah langkah tegap atau kita bagaimana, itu bisa diatur sendiri. Tapi satu hal yang menarik waktu zaman Pak SBY, 2004 nih, pikiran saya sih yakin karena kenapa saya terima tawaran jadi jubir itu karena yakin dengan pikiran-pikiran Pak SBY dan kemudian Pak SBY juga saya sudah lihat sejak awal concern tentang reformasi TNI. Yang bagi kita aktivis ini, semua urusan demokrasi ini omong kosong. Kalau reformasi TNI tidak dilakukan. Setuju pada waktu itu. Zaman itu 2004 ini, bukan 2004, 99 mulai. Lalu kemudian pada waktu Pilpres 2004, mau bicara tentang proses demokratisasi kalau tidak ada reformasi TNI, kosong. Tapi saya waktu itu melihat Pak SBY adalah orang yang mencetuskan proses reformasi TNI di dalam TNI sendiri. Nah, karena itu maka menariknya adalah Pak SBY walaupun dia tentara dan dia sadar dia ini pemimpin dan tentara. Karena itu ada semacam alam bawah sadarnya ingin memperlihatkan kepada publik dia demokratis. Aku tentara tapi aku bisa demokratis loh. Bikin partai juga namanya Partai Demokrat. Sehingga dia terkena sabdo Pandita Ratu. Dia nggak mungkin tidak demokratis. Karena dia sudah mencanangkan demokrasi, partainya juga Partai Demokrat. Nggak mungkin bertindak tidak demokratis, nanti ketawain orang. Untung bukan partai komando waktu itu namanya. Jadi menjadi tentara di dalam politik tidak berarti tidak demokratis. Bisa saja sangat demokratis. Di Amerika juga jangan kira presiden-presiden Amerika mantan tentara banyak. Cuma pangkatnya cuma letnan, kapten, mayor, letnan kolonel. Habis itu masuk politik. Yang tentara jenderal itu cuma Eisenhower. Yang lain tuh kayak Clinton, kayak apa namanya si Bush senior. Itu cuma letnan, kapten. Tapi semua berlatar belakang militer. Militer. Tapi mereka tidak justru bisa memperlihatkan dia demokratis. Dan ini yang kita lihat 10 tahun pemerintahan SBY. Anda bisa lihat urusan demokrasi, mau protes di depan istana bawa kerbau, lalu apalagi maki-maki Pak SBY. Justru kita layani aja diskusi substansial. Juga begitu kritik pers. Kita nggak pernah melakukan kriminalisasi media selama 10 tahun Presiden SBY. Yang kita adalah kami minta hak jawab. Kalau ada berita-berita yang menurut kami keliru, kami minta hak jawab. Dan jubirnya siap untuk datang berdebat dalam rangka hak jawab tersebut. Jubirnya nggak pernah nolak ya Pak? Nggak pernah nolak untuk berdiskusi dan berdebat dengan begitu presidennya dari sipil, punya buzzer yang galak-galak. Enggak. Stop. Ntar di komen kena lo. Bayu, yang bobo saya. Maksudnya itu arah-arahnya supaya demokratisnya itu ada di setiap sisi gitu kan, Andi. Cocok. Sebab pemerintahan itu tugasnya cuma satu, dengarkan. Dan ya semua kritik pasti masuk lah.
Pasti ada. Iya dong, Nggak karena semuanya pasti legitimasi Iya kan? pemerintahan sekarang, termasuk presiden, adalah dipilih oleh rakyat. Iya. Atas dasar kedaulatan rakyat. Legitimasinya begitu. Bukan lagi dari atas, dari pulung, dari mana, tapi dari rakyat. Karena itu, ya rakyat harus diberi seluas-luasnya kesempatan untuk kebebasan berbicara, berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Iya. Tanpa ada rasa takut, gitu aja. Mana? Ketum nih. Ketum. Ketum apa? Ketum nggak terserah. Belum garis tangan. Belum garis tangan. Belum. Aduh. Kita concern juga Iya dong. bagaimana kemudian politik nasional kita itu memang sudah harus regenerasi ya Bang Andi. Ya Gitu pada kan. titik tertentu akan setelah Pak Prabowo ini harus regenerasi. Iya. Karena ya generasi itu memang sudah mulai fade away Iya. dan digantikan oleh generasi yang baru yang siap untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Iya. Iya. Tongkat Dan- estafet sudah harus diambil Nah, sama begitu. generasi berikutnya. Singapura sudah melakukan juga Iya. dengan Lawrence Wong. Kita masih memang generasi ini, bayangin Pak SBY ini dan Pak Iya. Prabowo. Di mana di dunia ini ada orang satu kelas, 2 jadi presiden? 2 jadi presiden. Belum Di pernah itu mana ya? ada di dunia ini? Hmm. Jadi generasi ini memang generasi emas. Iya. Ada zamannya dulu Spanyol punya generasi emas. Hmm. Belgia Timnas, sempat punya timnas. generasi Iya, emas iya, juga. Bagus Generasi banget. emas itu kadang-kadang pada beberapa dekade ada satu generasi emas muncul. Iya, iya. Ini generasi angkatan 73 ini generasi emas ini. Iya. Satu kelas, 2 jadi Dua presiden. jadi presiden. Bener juga. Jangan kan ada orang bagaimana satu sekolah universitas masih oke, masih lah sama-sama Gajah Mada, tapi kan Gajah Mada besar sekali. Iya, iya, ini Iya. satu kelas gitu ya. Satu kelas, Itu lu baru satu angkatan. Iya. Dia udah lulus. Mereka. Aduh, Bang Adi, makasih banyak buat waktunya. Terima kasih. Ngobrol jadi Ya, ngobrol. banyak aspek yang bisa dibahas Banyak nih aspek. sama Bang Adi. Memang kalau pemain legend hadir tuh Waduh. begini, kita banyak aspek. Luas. Dari Cantona. Bahasannya. Eric Cantona sudah hadir. Ya, bukan nggak salah loh, ini dari Sulawesi Selatan. Memang jago-jago. Kalau cuma 2 tuh. Kalau nggak jago main bola, Iya. dari eranya Ramang sampai terkenal PSM, sama jago silat lidah. Jago-jago politik semua. Iya. Ada latihannya di rumah kan ya. Bang Adi, makasih banyak. Thank you, Ketemu lagi ya. makasih. Enjoy. Ketemu lagi kapan-kapan. Terima Thank you. kasih. Oke. Komen apa kita? Cukup. Oh, udah. Oh, nggak usah komen ya, nggak usah komen. Ya. Nggak usah sampai. Sudah 96 menit. Sudah 96 menit, nggak usah ditambahin lagi. Makasih banyak sudah menyaksikan Politik 442. Sampai ketemu lagi.